Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirim Irul Cimatres Hargo Retno Mbawi Kulon, Kecamatan Krek Tuban, dengan judul Berkelahi dengan Pocong. Masa berkabung keluarga Pak Rosid, ayah dari almarhum Kang Badra, belum juga usai. Kini muncul berita menghebohkan mengenai sosok pocong Kang Badra yang selalu nongol meneror dan menghantui warga kampung sekitar. Desas-desus makin ramai saja dari mulut ke mulut. Hampir warga sekampung tak terlepas selalu memperguncingkan arwah gentayangan penjelmaan pocong anaknya Pak Rosid yang baru saja meninggal kurang lebih 2 hari 3 malam tersebut. Semasa hidupnya anaknya Pak Rosid terkenal sangat ditakuti alias jagoan, atau istilah di sini adalah jawara. Kang Badra ditakuti lawan dan bahkan disegani kawan. Semasa hidupnya dia juga diduga memiliki ilmu kanuragan, yaitu tidak mempan peluru dan senjata tajam. Hanya sayang, pilihan langkah hidupnya malah malang melintang kecemplung di dunia hitam dan tindakan kriminal. Namun sebagai manusia, sehebat apapun, apalagi digunakan di jalan yang salah, tinggal tunggu saja datangnya azab dari Yang Maha Kuasa. Karena manusia sebagai makhluk Allah, tentu kita semua menyadari bahwa sesungguhnya tiada daya dan upaya, tiada kekuatan apapun selain kekuatan yang hanya milik Allah. Karena setiap yang hidup akan mati, setiap yang muda akan tua, yang kuat akan lemah, dan setiap yang cantik dan tampan akan keriput dan berkalang debu. Di atas langit masih ada langit, dan pada akhirnya semuanya akan kembali kepada Sang Pencipta. Pada suatu pagi yang dingin, tanah lapang di kampungnya Kang Badra masih dibasahi oleh embun pagi. Bahkan hangat sinar mentari pun belum juga keluar dari peraduannya. Tiba-tiba dari speaker tua masih terdengar lantang sebuah informasi duka cita yang mengatakan bahwa Kang Badra telah meninggal dunia. Dia ditemukan di tanah lapang oleh salah satu warga yang hendak menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Kang Badra ditemukan dengan kondisi mengerikan. Terdapat luka tembak di dada kiri serta terlihat jelas lubang peluru menganga di dahinya. Tidak diketahui siapa yang menembaknya dan memakai peluru apa. Yang jelas, Kang Badra sudah mati ditembak dan mayatnya dibiarkan tergeletak di rerumputan basah. Beberapa warga yang sudah terbangun dan hendak memulai aktivitas pagi sempat pada tercekat mendengar berita itu. Rupanya agak kurang percaya atas berita yang dikumandangkan barusan. Tanpa perlu menyita waktu lama, rumah duka Bapak Rosid selaku ayahnya Kang Badra sudah dikerubungi warga sekitar. Aneh katanya, orang tidak benar, tapi pas meninggal kok banyak yang nengok.
Usut punya usut rupanya yang nengok bukan hendak berbela sungkawa atau turut berduka cita. Tapi menurut salah satu warga, katanya dia hanya sekedar memastikan saja apa betul si Badra itu sudah benar-benar mampus. Kalau iya, syukur dan rasakan. Kira-kira begitulah menurut salah satu warga yang tengah celingak-celinguk di sekitar rumah duka. Singkat cerita, setelah 2 hari kematian Badra, pada suatu malam di tengah-tengah kampung, tepatnya di sebuah gardu posis kampling, Bejo, Supeno, dan Sukirman tengah kebagian tugas ronda. Mereka bertiga tengah asik mendengarkan radio Istana FM Bojonegoro sambil memunguti ranting-ranting dan daun kering berselendangkan sarung untuk dibakar membuat api unggun. Tentunya guna mengusir nyamuk nakal sekaligus menghangatkan badan yang diterpa dinginnya hawa dingin. Tiba-tiba, seketika atap pos gardu bergoyang dan bergetar hebat, seperti ada suatu benda berat yang jatuh atau hinggap. Tanpa menoleh, Sukirman yang tengah asik meremelek di gardu dengan selonjoran sambil menempelin kuping dekat speaker radio Istana FM, sedikit kaget dan berceloteh. "Kamu ini, Jo, kerjanya kalau nggak usil nggak puas ya. Lagi dengerin enak-enaknya radio Istana, kok diganggu aja." Bejo yang merasa tak melakukan apa-apa menjawab, "Usil apa sih? Lah wong aku loh dari tadi di sini lagi bakar kayu." "Lah, terus ini siapa yang di atas atap gerdu? Dari tadi goyang ngecor sampai sing bunyinya kreyat koyo ape copot gitu." Bejo dan Supeno yang berada di depan gardu serempak memandang ke atas atap gardu sis kampling. Seketika mereka terperangah, diam terpaku dan mulutnya menganga. Sukirman yang melihat situasi seperti itu jadi bingung, keheranan dan bertanya, "Di atas ada apa, bro?" Namun Bejo dan Supeno hanya menganga saja sambil nunjuk-nunjuk ke atas atap, membuat Sukirman jadi gregetan. Baru saja Sukirman hendak menghampiri kedua rekannya yang berlagak aneh itu, saat dia mau turun dari gardu, tiba-tiba tepat di depan wajah Sukirman muncul sosok pocong bergelantung terbalik dengan menyerupai wajah Badra dengan mata melotot berwarna merah darah menyala, lengkap dengan atribut kapas yang masih menyumbat di hidungnya. Hanya saja lubang di dahinya terus-menerus mengalirkan cairan darah serta nanah yang menetes dan baunya tidak ketulungan. Sukirman yang seketika berhadap-hadapan tanpa janjian dengan pocongan Badra itu akhirnya langsung sukses tepar sampai pagi. Begitu pula dengan Bejo dan Supeno. Semenjak kejadian tersebut, pemuda-pemuda di kampung tidak ada lagi yang mau ronda. Diupahi rokok sebungkus juga pada nolak. Akhirnya warga semua pada resah. Teror hantu pocong Badra berkali-kali terulang. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pocong itu suka nongol di tempat terang dan banyak orang, yang membuat warga lari kocar-kacir. Yang suka nangkring di warung kopi pada ngilang, sampai yang punya warung kopinya juga ikut ngilang karena ketakutan didatangi oleh hantu pocongnya Kang Badra. Hingga kampung yang biasanya ramai kini lebih sepi daripada kuburan. Jangankan menjelang malam, siang hari saja orang kalau sendirian di rumah mereka tidak berani. Hingga pada suatu saat, kekacauan yang disebabkan oleh hantu pocong Kang Badra terdengar dan sampai ke telinga Kang Kiman.
Kang Kiman ini termasuk orang yang memang disegani juga karena diduga selain punya nyali gede, semasa Badra masih hidup pun Badra sedikit hormat pada Kang Kirman. Singkat cerita, setelah diadakan musyawarah dan didapat keputusan, akhirnya menghasilkan sebuah rencana. Pada suatu malam, para pemuda yang dipimpin oleh Kang Kiman berencana menangkap sosok gaib dari pocong Kang Badra yang sudah sangat meresahkan itu. Dari jam 10 malam, mereka menantikan penampakan sosok pocong Kang Badra dengan harap-harap cemas. Namun tidak bagi Kang Kirman, dia mondar-mandir di depan gardu dengan memegangi gagang golok yang terselip di pinggangnya. Tapi tidak tahu kenapa si hantu tidak menongol-nongol, yang membuat Kang Kirman semakin sewot naik pitam. Dan akhirnya lambat laun menjadi sombong dan berteriak-teriak menantang si pocong. Namun tetap saja si hantu pocong Badra tak kunjung datang. Akhirnya sekitar setengah 1 malam, di saat mereka tengah merasa tinggi hati dan sombong, dan di saat Kang Kiman dan kawan-kawannya pada cekekan di gardu sambil ngomongi hantu pocong Badra yang mereka kira tak berani datang lantaran ada Kang Kiman yang dijagokan, mereka mendadak mencium bau bangkai yang sangat kuat. Saking baunya, sampai-sampai salah satu warga yang ikut sukarela hendak meringkus pocong Kang Badra tak kuat menahan bau hingga muntah. Tak berapa lama, dari arah pohon kelapa dekat warung kopi Mang Sakir terlihat terbang sosok putih kecoklatan kumal dan kemudian muncul berdiri di hadapan mereka. Jelas terlihat wujud pocong Kang Badra dengan wajah yang semakin hancur, rusak dan menghitam. Matanya merah menyala dan menebar bau busuk dan anyir bangkai. Di sela keningnya terlihat menganga luka seperti bolong yang terus mengeluarkan cairan kental. Pocong Kang Badra mengeluarkan suara serak seperti orang tercekik. Menurut narasumber, pada situasi seperti itu para pemuda yang sukarela ikut rencana hendak menangkap mendadak langsung lemas semaput seperti tidak bertulang. Mau kabur takut, apalagi mau menangkap, yang ada pada melongo dan pada ngacir serta sebagian lagi pingsan. Beda lagi dengan Kang Kiman, memang momen ini yang tengah dinanti olehnya. Tanpa banyak bicara Kang Kiman langsung menghunus goloknya, dan golok Kang Kiman seketika dihujamkan ke leher pocong itu. Namun yang terjadi Kang Kiman malah mental terpelanting, seakan seperti membacok atau menusuk ban karet yang super kenyal. Sejurus kemudian dengan sigap Kang Kiman bangkit dan berteriak sambil menghujamkan kembali goloknya. Namun kejadian yang sama terulang kembali. Kini malah goloknya Kang Kiman mental dan terlempar entah kemana. Kang Kiman menyerang si hantu pocong dengan membabi buta tanpa membuahkan hasil. Sementara itu di lain tempat Kang Pudin, adiknya Kang Kiman yang baru pulang, mendengar kabar dari sang ibu yang katanya kakaknya bersama para pemuda kampung hendak menangkap hantu pocong. Kang Pudin mendadak gelisah sehingga menyusul sang kakak ke pos gardu. Benar saja, kala itu kakaknya tengah berkelahi. Namun yang dilihat oleh mata batin Kang Pudin, kakaknya tidak sedang berkelahi dengan pocong, melainkan dengan sosok makhluk astral hitam besar dan berbulu. Bahkan ada tanduk panjang yang tumbuh di tengah keningnya, menandakan si makhluk gaib atau jin itu sudah berumur sangat tua.
Tiba-tiba Kang Kiman terpelanting mental jauh sekali di saat dia tengah berusaha menangkap kaki pocongan Kang Badra. Dia terpental hingga kepalanya terbentur dinding tembok dan seketika itu juga tak sadarkan diri. Kang Budin yang melihat kakaknya ditendang sedemikian rupa akhirnya marah dan langsung masuk ke arena pertempuran dengan diawali kalimat basmalah. Kang Budin kemudian melemparkan semacam serbuk yang memang sengaja ia bawa dari rumah, yaitu berupa garam dapur yang sudah dibaca-bacai mantra ke tubuh makhluk itu. Terdengar seperti suara letupan-letupan kecil memercikan api saat serbuk itu mengenai tubuh si makhluk. Namun hal itu hanya membuat makhluk itu semakin marah dan menggeram buas. Kini amarah si makhluk tertuju kepada Kang Budin. Dengan tenang Kang Budin memandang sosok makhluk hitam yang terlihat melotot tajam penuh amarah itu. Sambil mengatur ilmu pernafasan dan mendawamkan kalimat sakti pemberian sang guru, secara mata batin terlihat tangan Kang Budin bersinar terang keputihan. Di saat makhluk itu hendak menerkam dan menyerang, dengan gema takbir melesatlah cahaya putih dari kedua tangan Kang Budin yang menghantam tubuh si makhluk, diiringi suara letupan dan jeritan keras kesakitan. Akhirnya si makhluk yang selalu mengganggu dengan berwujud pocongan Kang Badra itu tiba-tiba berubah seperti asap berterbangan dan meninggalkan bekas berupa tumpukan abu, seakan ada sesuatu yang telah terbakar dan kemudian sirna tak berbekas. Dengan tubuh dipenuhi peluh, akhirnya Kang Budin membopong tubuh kakaknya dan beberapa pemuda yang pingsan. Kemudian dinaikkan ke gardu dan dibiarkan sampai mereka siuman. Namun terjadi satu musibah yang cukup fatal terhadap Kang Kiman. Rupanya Kang Kiman terkena ludah dari si makhluk itu yang menyebabkan tubuhnya mengeluarkan bau tak sedap. Selain itu Kang Kiman menjadi seperti orang stres dan hilang ingatan alias rada tidak waras. Keadaan ini cukup lama diderita Kang Kiman. Namun setelah diobati dengan perlahan dan penuh kesabaran, akhirnya Kang Kiman berangsur normal. Begitulah berlangsungnya duel perkelahian antara Kang Kiman bersama adiknya Kang Budin dan hantu pocong Kang Badra yang selalu meneror warga kampung. Yang belakangan diketahui sosok hantu pocong itu ternyata jelmaan dari jin ganas yang notabene sudah lama menempel dan merasuk ke tubuh Kang Badra sebagai jelmaan dari ilmu hitam yang menjadi pegangannya. Wallahu alam. Cukup sekian cerita dari saya. Apabila ceritanya kurang seram dan alurnya kurang bisa dipahami, mengucapkan mohon maaf. Dan ingat, percaya tidak percaya, makhluk gaib itu ada di sekitar Anda. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Malam Jumat